Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Aulina dengan NIM 220600146. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Flipbook Digital berbasis Problem Based Learning dan Kemampuan Membaca Pemahaman. Penelitian ini dilatar belakangi dengan kemampuan membaca pemahaman merupakan keterampilan dasar yang sangat penting bagi siswa untuk memahami informasi, berpikir kritis, serta menghubungkan isi bacaan dengan kehidupan sehari-hari. Hasil observasi dan wawancara di kelas 4 SDN Cipageran Mandiri 3 menunjukkan bahwa siswa masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya fokus saat membaca, masih belum lancar membaca, kesulitan untuk memahami kalimat yang panjang, belum bisa menentukan tema bacaan, serta belum bisa menceritakan isi kembali dengan bahasa sendiri. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh pembelajaran yang masih berpusat pada guru yang belum memanfaatkan media yang interaktif, sehingga proses pembelajaran masih tergolong rendah. Salah satu alternatif mengatasi permasalahan tersebut adalah menerapkan model problem-based learning yang dipadukan dengan media flipbook digital. Model PBL mendorong siswa aktif untuk menemukan solusi permasalahan, sedangkan media flipbook digital menyajikan materi yang dikombinasi dengan teks, gambar, animasi, dan audio sehingga pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan media flipbook berbasis problem-based learning dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 sekolah dasar. Ini memiliki tujuan yaitu mengembangkan media flipbook digital berbasis problem-based learning dan kemampuan membaca pemahaman. Yang kedua, mengetahui kelayakan media flipbook digital berbasis problem-based learning dan kemampuan membaca pemahaman. Yang ketiga, mengetahui efektivitas media flipbook digital berbasis problem-based learning dan kemampuan membaca pemahaman. Yang terakhir, mengetahui respon siswa terhadap media yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau disebut R&D dengan menggunakan model Brock and Gall yang dilakukan dengan 8 tahap, yaitu yang ke-1, studi pendahuluan, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, pengembangan produk, yang keempat, validasi ahli, yang kelima, revisi produk awal, yang keenam, uji coba terbatas, yang ketujuh, revisi, yang kedelapan, uji coba luas. Dan lokasi penelitian ini adalah siswa kelas 4 di SDN Cipageran Mandiri 3 di Kota Cimahi. Pada uji terbatas melibatkan 10 siswa kelas 5, sedangkan uji luas melibatkan 22 siswa kelas 4. Penelitian yang digunakan adalah non-tes yang meliputi lembar wawancara, lembar validasi ahli materi dan media, lembar kepraktisan, serta angket respon siswa. Sedangkan tes kemampuan membaca pemahaman berupa 10 soal uraian, pretest, dan posttest. Prosedur pengolahan data yaitu pengolahan data kualitatif deskriptif dan pengolahan data kuantitatif berbantuan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama, proses pengembangan media flipbook digital. Pada tahap ini dilakukan analisis kurikulum, kebutuhan guru dan siswa, serta kemampuan awal siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan memahami bacaan, kurangnya fokus saat membaca, dan pembelajaran belum didukung dengan media yang interaktif. Oleh karena itu, dikembangkan media flipbook digital berbasis problem-based learning sebagai solusi pembelajaran. Adapun media tahap desain produk, media ini dikembangkan menggunakan aplikasi Canva dengan mengintegrasikan model problem-based learning. Flipbook ini berisi materi unsur intrinsik,
fabel yang dilengkapi teks, gambar, audio, animasi, serta aktivitas pemecahan masalah sehingga pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Tahap selanjutnya adalah validasi dan revisi. Produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakannya. Berdasarkan masukan validator, dilakukan perbaikan pada ukuran teks, warna, dan tampilan visual agar lebih jelas, menarik, dan mudah dibaca oleh siswa. Selanjutnya, tahap uji coba yaitu uji coba terbatas dilakukan kepada 10 siswa untuk mengetahui kepraktisan dan keterbacaan media. Setelah direvisi kembali sesuai dengan masukan siswa, dilakukan uji coba luas kepada 22 siswa kelas 4 untuk mengetahui efektivitas media melalui pelaksanaan pretest. Hasil penelitian yang kedua berkaitan dengan kelayakan media yang telah dikembangkan. Kelayakan ini dinilai oleh ahli media dan ahli materi. Berdasarkan hasil validasi media memperoleh persentase rata-rata sebesar 84% dikategorikan sangat valid, sedangkan validasi ahli materi memperoleh persentase 89% yang dikategorikan sangat valid. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi seluruh aspek. Angket kepraktisan, uji terbatas, dan uji luas. Berdasarkan uji terbatas, guru memperoleh rata-rata persentase sebesar 87% yang dikategorikan sangat praktis, sedangkan siswa memperoleh rata-rata sebesar 85% yang dikategorikan sangat praktis. Dan kepraktisan uji luas, guru memperoleh persentase sebesar 92% yang dikategorikan sangat praktis, sedangkan siswa memperoleh 90% yang dikategorikan sangat praktis. Hasil penelitian yang ketiga adalah efektivitas media flipbook digital menggunakan uji prasyarat atau uji normalitas guna untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dilihat pada tabel uji normalitas, nilai signifikan sebesar 0,101 diperoleh data pretest yang berdistribusi normal dikarenakan melebihi nilai 0,05, sedangkan nilai signifikan post-test diperoleh 0,000 yang berarti data tidak berdistribusi normal dikarenakan lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu, uji dialihkan ke uji statistik non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Dilihat dari hasil uji Wilcoxon, nilai signifikan memperoleh sebesar 0,000 yang berarti penolakan terhadap HO dan penerimaan terhadap HA dilakukan lantaran nilai signifikan yang didapat lebih kecil daripada 0,05. Keputusan ini mengkonfirmasi adanya perbedaan yang signifikan pada kompetensi membaca pemahaman serta peserta didik antara fase sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Adapun nilai NGen dari kemampuan membaca pemahaman dilihat dari lonjakan nilai rata awal pretest dari 58,9 sampai dengan 7,34 menjadi 93,5 sampai dengan 12,39 saat post-test. Peneliti mencatat indeks efektivitas yang tinggi melalui perolehan koefisien NGen sebesar 0,84. Hasil penelitian yang terakhir adalah respon siswa pada media flipbook digital, respon siswa uji terbatas dan uji luas. Pelaksanaan uji coba terbatas mencatat angka rata-rata respon hingga 86% yang masuk dalam kategori sangat positif. Sedangkan hasil respon siswa uji luas memperoleh rata-rata 89% yang dikategorikan sangat positif. Capaian ini mempertegas fakta bahwa media flipbook digital berbasis PBL menyajikan tingkat efektivitas dan kelayakan yang tinggi
untuk menunjang aktivitas belajar. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat kesimpulan yang pertama, prosedur pembuatan produk berupa flipbook digital dalam penelitian ini dikembangkan dengan mengadopsi sekaligus menyesuaikan dengan langkah-langkah Brock and Gall. Yang kedua, hasil validasi mengindikasi bahwa media flipbook digital yang dikembangkan berada pada kategori yang sangat valid dan layak digunakan. Yang ketiga, media flipbook digital berbasis problem-based learning terbukti layak dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Yang keempat, respon siswa terhadap media flipbook digital berbasis problem-based learning yang dikembangkan berada pada kategori yang sangat positif.